Aturan keempat adalah design dialog to yield closure. Artinya kita merancang dialog, ya, papan dialog yang memberikan kesan selesai pada pengguna. Dialog atau papan dialog adalah salah satu bentuk UI untuk menyampaikan informasi, ya. Bentuknya memang seperti kotak, seperti papan gitu ya. Ada teks yang bisa dibaca oleh pengguna. Nah, kita sebaiknya merancang dialog yang menunjukkan bahwa ini tasnya sudah selesai. Ya, jadi buatlah kalimat yang benar, kalimat dialog yang informatif, yang memberikan kesan bahwa tugas yang dilakukan sudah selesai. Jangan membiarkan user itu menebak-nebak dan em, dan memberi beban kepada user untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah ini sudah selesai atau belum? Oke. Sebagai contoh, jika ada suatu rangkaian tugas yang dikerjakan menggunakan aplikasi ini, ada bagian awal, tengah, dan akhir. Dan di akhir, sistem bisa menginformasikan secara jelas, misalkan dalam bentuk dialog, bahwa tugasnya sudah selesai, sehingga memberikan kesan lega dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna. Oke, contoh di website atau di aplikasi e-commerce ya, user biasanya memiliki rangkaian operasi, rangkaian tugas-tugas atau aktivitas yang dilakukan. Misalkan user memilih produk, kemudian memasukkan produknya itu ke dalam shopping cart, kemudian melakukan check out ya, mengisi alamat, mengisi pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran itu dianggap tugas yang dilakukan atau aktivitas pembelian produk itu dianggap selesai. Nah, pada saat selesai pembayaran, kita bisa menampilkan dialog sukses, terima kasih atas pembayaran Anda, dan bla bla bla. Jika memang user harus melakukan sesuatu lanjutan, kita jelaskan eh, dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi apa namanya? Misalkan eh, pembayaran kami terima dengan baik, ya. Barang akan disiapkan dan akan dikirimkan eh, ke alamat rumah Anda. Silakan cek history, ya, history order di menu history order. Jadi kita memberikan apa namanya, langkah selanjutnya, ya, kepada user supaya user menjadi jelas dan lega dengan proses yang telah dilakukan. Oke. Nah, kalau tanpa dialog yang tanpa closure, ya, itu artinya user akan bertanya-tanya, ini sudah selesai atau belum, atau perlu harus berbuat apa lagi, begitu ya. Jadi kalau kita membuat dialog yang ada closure-nya, ada rasa selesainya, ini akan membantu user dan lebih fokus usernya ke task yang lain, ya. Oke, jadi ini contoh di layar sukses, check your email for a booking confirmation, we'll see you soon. Ya, ini kan kalimat yang menyatakan bahwa task yang dilakukan oleh user sudah selesai. Kita membahas bagian yang kelima ya, Pak Ibu ya. Jadi bagian kelima ini adalah aturan kelima maksud saya ya, adalah over simple error handling ya. Jadi Schneiderman mengungkapkan bahwa desain yang baik itu harusnya mengurangi peluang terjadinya error sejak awal ya. Peluang terjadinya error sejak awal. Namun jika user tetap melakukan kesalahan ya, mengalami error, maka sistem harus bisa membantu user mengatasi atau memulihkan diri dari error itu dengan cara yang konstruktif dan mudah dipahami. Nah, Bapak Ibu ada dua hal di sini, mencegah terjadinya error serta menangani apabila error itu terjadi. Nah, bagaimana cara sistem mencegah terjadinya error, Bapak Ibu? Nah, paling gampang adalah misalkan ketika user mengisi form registrasi ya. Form registrasi itu ada username, email, password begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga user diminta mengisikan apa itu? Tanggal lahir. Nah, akan lebih baik daripada user mengisi dengan teks kosong biasa, which is user bisa mengisi dengan format tanggal yang beraneka ragam. Ada yang ngisi tanggalnya duluan, ada yang ngisi bulannya duluan, ada yang mengisi bulannya menggunakan kata-kata, Januari, Februari, Maret, ada yang menggunakan huruf, sorry, ya, angka maksudnya. Nah, ada banyak cara. Nah, daripada itu bisa menjadi permasalahan sendiri ya ketika kita simpan datanya dan menyebabkan error juga, maka kita bisa batasi, kita bisa constrain tanggal yang dipilih user harus menggunakan format yang kita inginkan. Biasanya kita menggunakan kalender picker, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat di Android ataupun di website,
Ada beberapa website atau aplikasi memilih memakai kalender picker. Artinya nanti disediakan UI khusus, user bisa mengganti bulan, tahun, dan tanggal dengan klik-klik, ada satu bagian yang untuk mengganti kalender tersebut. Ya, dengan demikian user tidak akan memilih format tanggal yang salah. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana kita mencegah ya, mencegah terjadinya error. Nah, kemudian, kalaupun memang terjadi error, begitu ya, maka kita harus memberikan error handling yang baik, Bapak Ibu ya, yang bisa ngajarin atau memberitahu user bagaimana mereka recover dari error tersebut. Salah satu contohnya adalah misalkan user diminta mengisikan email. Email itu harus ada add ya, harus ada add-nya gitu kan. Dan user mengisi dan lupa memberikan add. Nah, sistem di akan meng-highlight itu berwarna merah, teksnya di-highlight berwarna merah dan memberikan semacam teks error kecil begitu ya, yang memberitahu user bahwa email ini tidak valid karena tidak ada add-nya. Nah, silakan dicek kembali. Ada teksnya begitu. Nah, ini artinya kita mencegah error sebelum user sempat mensubmit form tersebut. Jadi user akan aware, oh ada yang harus diperbaiki, yakni kelupaan add. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah misalkan password Bapak Ibu ya. Jadi ada kolom password. Biasanya beberapa website menganjurkan password itu punya aturan sendiri. Misalkan harus minimal berapa? 8 karakter. Harus mengandung angka, harus mengandung tanda baca dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak diberitahu aturan-aturan tersebut di awal, eh, maka satu akan memunculkan error ketika kita submit ya, muncul errornya kayak gini, password Anda terlalu pendek, password Anda tidak mengandung huruf. Nah, daripada kita daripada kita membiarkan user menghadapi error tersebut, kita berikan bantuan di awal di bawah passwordnya itu, kita berikan keterangan ya. Password harus minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca. Oke. Nah, contoh ini kita lihat ya. Ini adalah dialog ya, dialog yang tadi em, yang kiri ada login failed, sama-sama login failed, yang kiri memberitahu bahwa apa nih yang keliru ya. Enter valid email address or phone number. Jadi di situ cukup jelas bahwa kekeliruannya adalah format email ataupun nomor phone yang dipakai untuk login itu keliru. Daripada tampilan yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu memberitahukan bahwa you cannot login to applications yang tidak jelas alasannya seperti apa. Aturan keenam dari Snyderman et Golden Rule ya adalah permit easy reversal of actions. Artinya eh, kemudahan untuk mengundo atau mengembalikan aksi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi pengguna harus diberi kerasa aman ya untuk dia bisa bereksplor di dalam aplikasi di software tersebut. Karena pengguna tahu bahwa aksi yang mereka lakukan, tugas yang mereka lakukan itu dapat dibatalkan ya, dapat dibatalkan. Nah, sejauh mana pembatalannya bisa dilakukan itu eh, memang tergantung desain masing-masing aplikasi ya. Apakah bisa dibatalkan secara menyeluruh atau hanya dibatalkan pada level-level yang terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, em, contohnya bagaimana ya? Contohnya yang paling mudah adalah fitur undo. Fitur undo atau redo ya. Bapak Ibu kalau pakai software desain semacam Photoshop, CorelDRAW ya, fitur yang paling harus wajib ada itu adalah fitur undo. Kenapa? Karena kita bisa mengundo gerakan atau kesalahan waktu saat kita mengoperasikan tools yang ada di Photoshop tersebut ya. Kita salah menggaris, salah mendesain ya, kita bisa undo. Oke. Nah, contoh yang lain, misalkan kita membeli barang ya, memasukkan ke barang ke dalam shopping chart di Shopee misalkan. Nah, ternyata ada kesalahan apa ini? Pemilihan tipe barangnya nih, model misalkan beli baju warna merah, tapi yang di dalam shopping chart warna hijau ya kan. Nah, tentu saja shopping chart bisa kita kosongin atau kita hapus barangnya dan kita bisa ganti dengan warna yang tepat ya. Jadi itu salah satu bentuk easy reversal of actions. Oke.
Contoh yang lain adalah pada saat kita melakukan wizard ya. Wizard itu semacam panduan step by step, 1, 2, 3 sampai terakhir begitu ya. Misalkan saya pakai ini aja ya. Saya pakai tugas atau aktivitas shopping cart tadi. Kita memasukkan barang ke dalam shopping cart, kita lakukan check out, mengisi alamat pembayaran, mengisi alamat bayar, alamat pengiriman, kemudian mengisi metode pembayaran. Nah, tiba-tiba saya baru kepikiran nih, oh, ada yang keliru nih. Pada step sebelumnya, misalkan barangnya itu ternyata keliru saya pilih gitu ya, maka user diberikan kebebasan untuk go back ya, kembali ke step-step sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan reversal of actions. Nah, Bapak Ibu, dampaknya apa kalau software atau aplikasi memungkinkan user untuk mengcancel atau mengembalikan ke aksi sebelumnya? Dampaknya adalah user berani bereksplorasi, nggak takut lagi nyoba-nyoba menu-menu di dalam aplikasi tersebut ya, karena mereka tahu em, semua aktivitas ya itu bisa kita reverse ya, bisa kita kembalikan ke sebelumnya. Nah, ini ya contoh yang saya ambil contoh Gmail deh, Bapak Ibu ya. Gmail ketika kita ngetik email ada fitur standar ya, undo dan redo ya. Jadi kalau kita salah ketik, kita bisa melakukan undo seperti itu. Tapi lebih jauh lagi, Gmail bisa mengundo pada saat email sedang terkirim, Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh saya lagi ngetik, saya selesaikan cepat-cepat nih, buru-buru nih, lalu saya pencet send email. Nah, waktu waktu itu akan muncul dialog bahwa email sedang akan dikirim ya, sedang terkirim gitu ya. Kita diberi waktu sekitar 3 detik, Bapak Ibu, untuk memencet tombol undo. Jadi Gmail memberikan tombol undo. Jadi misalkan kita send email, kita diberi sekian waktu detik untuk dapat mengundo email yang akan terkirim tersebut. Contoh, oh ya, saya lupa nih emailnya menyebutkan apa ucapan terima kasih misalkan. Nah, nah, waktu itu saya akan pencet undo. Nah, waktu kita undo, emailnya batal dikirim. Nah, kita bisa edit lagi. Oke. Contoh yang lain, Gmail juga punya fitur yang lebih smart, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita menulis email dan ada keyword attachment di situ, ya misalkan Dear Mr. Hana, em, di dalam email ini ada attachment PDF letter dari siapa begitu ya. Lalu kita send. Nah, kita lupa attach Bapak Ibu ya. Nah, waktu kita send, Gmail akan checking ada keyword attachment, tapi tidak ada attachmentnya. Nah, Gmail akan memberitahu apakah betul emailmu sudah tepat ya, karena tidak ada attachment gini ya. Mungkin kamu lupa ngasih attachment. Jadi Gmail memberikan pengingat ya, pengingat bahwa mungkin kita lupa mengasih attachment. Nah, itu kembali ke yang sebelumnya ya, error prevention ya, dan kemudian kita bisa attach, lalu kita kirim ke tujuan.